Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala tafsir wa ta'wil bayanan linas. Segala puji bagi Allah yang menjadikan tafsir maupun takwil sebagai bayanan, yaitu sebagai penjelasan linas bagi manusia di Quranil Azim, bagi Quran yang Maha Besar. Jamaah saja Katolik yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji, belajar tentang suratul Fatihah. Suratul Fatihah, surat Al-Fatihah artinya yang membuka. Ayatuha, ayatnya Makkiyah, dia termasuk surat golongan Makkiyah diturunkan. Ayatuha, dan ayat Al-Fatihah itu sepakat para ulama, konsensus para ulama, sadun jumlahnya ada 7. Sebelum kita memasuki tafsir bismillah, disunahkan kita untuk setiap membaca Al-Quran disunahkan ta'awuz. Ta'awuz itu minta perlindungan seorang hamba kepada Allah dari godaan setan, dari bisikan setan, dan dari daya tipu daya setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung. A'udzu itu domirnya anak. A'udzu, nahnu na'udzu, anta ta'udzu, anti ta'uzina. A'udzu itu modore. Domirnya anak. Saya berlindung. Karena dia a'udzu selalu atau akan berlindung. Billahi, kepada Allah. Billahi banyak itu harfun jarin. Lafaz Allah majrur kena ba. Minasyaitonir rajim, minasyaiton daripada setan, ar-rajim yang terkutuk. Minasyaitoni dibaca minasyaitoni, minnya adalah harfun jarin. Ar-rajim sifat bahwa setan itu sifatnya terkutuk. Rajim. Rajim itu bisa diartikan dirajam, dilempar, dijauhkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Tafsirul isti'adzati, tafsir isti'adzah. Tafsirul isti'adzati, tafsiran isti'adzah. Isti'adzah itu masdar. Ista'adza yasta'idu isti'adzatan, bahwa musta'idatan. Isti'adzah itu tolab. Ini jadi tambah tak sama sin, jadi tolab, minta perlindungan. Maknanya isti'adzah itu minta perlindungan. Jadi dalam ilmu istiqoq, ilmu sorof itu ditambah sin amata, asalnya azza, a'aza, asalnya azza, azza, a'udzu. Tafsirul isti'adzah al-makna. Tafsirul isti'adzah, tafsir arti minta pertolongan, tafsir minta pertolongan. Al-makna artinya
Astajiru, aku astajiru berlindung. Astajiru, aku berlindung. Bijanibillah, di sisi Allah. Astajiru, aku berlindung bijanibillah di sisi Allah. Wa tasimu, dan aku minta pertolongan, istisom, minta pertolongan, perlindungan dengan Allah, min syarri syaitoni al-ati al-mutamarid, dari setan al-ati, yaitu yang menentang, al-mutamarid sama yang keras kepala, menentang. Setan itu sifatnya seperti itu. Ayadurani bidini al-dunyaya, aku berlindung di sisi Allah, itisam, dan berpegang teguh dengan nama Allah, dari setan yang terkutuk, dari setan yang menentang, dari setan yang keras kepala. Sekiranya setan tadi, ayadur ini, sekiranya tidak membahayakanku fidini, dalam agama, au dunyaya, atau dalam urusan duniaku, fidini, dalam agamaku, au dunyaya, atau dunia, au yasuduni anfili ma umir tabihi, atau setan tadi menghalangi diriku dari perbuatan, sesuatu perbuatan yang kau perintahkan dengannya. Jadi berlindungnya kita kepada Allah, di sisi Allah, tidak dalil dari kejahatan setan al-ati, yang menentang, yang durhaka, yang menentang, mutamarid. Itu sekiranya setan tadi tidak membahayakan diriku dalam masalah agama. Kalau dalam masalah agama, contohnya, kalau dia seorang tokoh masyarakat, seorang ustadz atau kiai, kadang dibisiki sama setan. Yang tadinya haram, fatwa haram jadi halal. Oh, dunia, masalah urusan dunia. Masalah dunia itu masalah berdagang, masalah bisnis. Ya kadang setan nyuruh nipu seperti itu. Oh ya suduni, atau aku berlindung dari kejahatan setan berupa apa? Dimana setan bisa menghalangi diriku, menghalangi kita dari berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Salat, zakat misalnya. Pokoknya kan rukun Islam dah. Wa ahtimu, dan aku berlindung, sama artinya bil khaliq, al khaliq, pencipta, asami, yang maha mendengar, al alim, yang maha mengetahui. Berlindungnya dari apa? Kepada Allah yang maha mencipta, maha mendengar, maha mengetahui. Min hamzihi, dari hamzihi. Hamzihi itu artinya godaan. Dari godaannya, walumzihi, sama celaannya, bahwa syaitan was-wasnya, karena setan akan memberi was-was. Jadi dari godaan, dari was-was yang memberikan was-was kepada hati manusia, atau kepada celaannya. Faina setan la yakubu anil insan illa rabbul alamin. Sungguhnya setan tadi katanya tidak akan bisa tercegah, tidak akan bisa dihalangi atau dari manusia kecuali hanya pertolongan Allah Rabbul Alamin. Itu pertolongan Allah Rabbul Alamin. Ani Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, anokana, sungguhnya karena ada Nabi, idza qama, apabila Nabi bangun, minalai, daripada malam, istafta sholatu bi takbir, maka Nabi memulai sholatnya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Summa yaqulu, kemudian Nabi mengatakan atau berkata, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, mengetahui dari setan yang terkutuk, min hamzihi, dari godaannya, wa nafsihi, dari kesombongannya, wa nafasihi, dari sihirnya. Itu Nabi, kebiasaan Nabi seperti itu. Ya, jadi ada suatu riwayat bahwa Nabi kalau bangun malam kemudian memulai sholatnya itu dengan takbir Allahu Akbar. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW
yaitu mengatakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi. Aku berlindung kepada Allah dengan yang Maha mendengar, yang mengetahui dari setan yang terkutuk berupa godaannya, berupa kesombongannya, dan berupa sihirnya. Ya, inilah salah satu tafsir isti'adzah dalam kitab Sofwatut Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali Asy'ari atau Jagatorik. Insyaallah akan membacakan tafsir sahabat tafsir. Yang pertama tentu kita tentang tafsir isti'adzah, minta pertolongan. Jadi di sini jelas kalau secara hukum fikih isti'adzah itu hukumnya sunnah, yustahabu, disunahkan. Kalau kita membaca Quran disunahkan, bukan diwajibkan. Disunahkan kita baca ta'awuz. Ta'awuz itu minta perlindungan dari Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Berupa apa? Jangan sampai setan itu menggoda agama kita, dunia kita, atau perkara sesuatu yang baik yang kita lakukan. Nah, disinilah kita diajarkan secara filosofi a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu kita tetap sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita tetap butuh kepada namanya monoteisme, Tuhan yang satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu sebuah isti'adzah, aku berlindung daripada setan yang terkutuk. Itu adalah ucapan ajaran Islam, ajaran agama Islam. Kita diperintahkan untuk fasta'id billah dalam Quran itu. Maka segala sesuatu mintalah perlindungan kepada Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha kuat. Nah, ini kajian syariat. Kajian syariat. Ya mudah-mudahan. Halo. Ini 26. Kembali berapa dulu? Tujuh apa? Maaf. Disinilah manusia sebagai makhluk ya, tetap sekalipun manusia itu pintar, cerdas akalnya, nah, kita dianjurkan untuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ajaran Islam di mana kita berlindung kepada Allah ya, billah itu banyak isti'anah. Ba isti'anah itu ba minta pertolongan kepada Allah. Setan itu artinya syaitona, jauh. Rajim itu artinya terkutuk, matrud, bahwa setan itu terkutuk jauh dari rahmat Allah. Dan setan itu pun bisa masuk ke diri manusia yang disebut sifat syaitoniyah. Kalau dalam ilmu tasawuf tuh di diri manusia itu ada subuhiyah, ada syaitoniyah, ada bahiyah, ada rububiyah. Sifat-sifat itu yang tidak patut buat manusia. Jadi kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim tadi yang diajarkan oleh Nabi setiap habis melaksanakan sholat diawali dengan a'udzubillah, kemudian beliau panjang a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafasihi, dari kesombongannya, dari sihir, dari godaan. Karena setan itu sebagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengutip bahwa setan itu akan masuk ke majruhal dam, aliran darah. Nah, orang itu tutup aliran darah itu dengan puasa. Nah, tapi yang harus kita waspadai tidak hanya cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti di channel Ustaz Jagatorik selalu mengedepankan bahwa manusia itu ada zohir, ada batin. Kalau kita hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, belum punya kemampuan.
Nah, perlulah di situ kalau di kajian sufi kajian torekoh, auzubillah, aku berlindung bila kepada Allah, benar. Secara sehat benar. Tapi pertanyaannya, manusia tuh udah usul ke Allah belum? Kira-kira auzubillahnya ke Allah apa ke siluman, ke setan, atau ke siapa? Nah, disitulah manusia perlu yang namanya takwil. Auzubillah benar secara syariat, aku berlindung kepada Allah. Allah yang mana? Jangan-jangan Allah cuma akal-akalan kita. Nah, perlu di situ ada seorang guru, seorang mursyid yang menunjukkan hakikat siapa Allah itu. Kita kan turunan, kata orang tua, kata guru, ustadz di sekolahan, auzubillah, aku berlindung kepada Allah. Pertanyaan, Allah yang mana? Kenapa kita ketika auzubillah tapi itu nggak mempan seperti itu? Makanya kalau dalam kajian ilmu sufi, auzubillah, berlindung kepada Allah itu ismu zat. Nah, ismu zat, di dalam ismu zat itu ada apa? Kalau dalam kajian sufi, bahwa dalam ismu zat itu ada sifat 20. Kalau ini billah, alifnya dibuang. Banyak isti'anah. Banyak itu isti'anah. Jadi ada alif lamha di situ, alifnya dibuang. Karena ada ba isti'anah. Berarti kalau ba-nya dibuang, ba isti'anah minta pertolongan, ba-nya ke siapa? Lamha berarti di situ ma'ani salbiyah nafsiyah. Ya. Berarti kita minta pertolongan dengan sifat yang ada di billahi tadi, yaitu di ma'ani kudro iroda ilmu hayat sama basor kalam, lamnya salbiyah hayat nafsiyah wujud. Berarti aku berlindung kepada Allah. Allah yang mana? Sedangkan itu Allah itu ismu zat. Tidak bisa digambarkan Allah yang bagaimana. Apakah Allah menurut akal kita? Nah, disitulah perlu yang namanya wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Untuk bisa auzubillah itu pasti ada sesuatu yang menghubungkan. Kebanyakan di umum dengan auzubillah mereka merasakan aku berlindung kepada Allah. Itu mah ismu zat. Allahnya yang mana? Allahnya yang mana? Apakah Allah alif lama? Itu mah ismu zat. Nah, ya Allah itu, ya Allah zat yang disembah benar. Allahnya yang mana? Kalau dalam kajian sufi berarti lamha ma'ani salbiyah nafsiyah. Itu semuanya ada di Syekh Mursyid, Walia Mursyid. Nah, ini yang perlu manusia zaman modern ini, perlu yang namanya punya guru rohani atau punya guru mursyid yang udah usul kepada Allah. Sekalipun kita mengucapkan auzubillah, benar berlindung kepada Allah, itu kan terjemah. Tapi Allah yang mana dipertanyakan? Apakah Allah menurut akal kita? Apakah Allah menurut katanya? Nah, disinilah berarti ketika auzubillah, seperti yang dikatakan di dalam ismu zat alif lama itu ada sifat 20. Sifat 20 yang dibagi 4 itu ada di para walia mursyid, al ulama warasatul anbiya. Itulah perwasilah. Nah, inilah di channel Ustaz Jaka Taufik selalu menggali ke situ. Berarti ada wasilah. Disitulah kita dituntut punya guru tuh seperti itu. Banyak kan orang ngaji teks, ngaji huruf, ngaji kalimat, auzubillah, aku berlindung kepada Allah. Itu nggak salah terjemahan itu. Nah, kata bilahnya itu siapa yang bisa mengusulkan kita untuk menghubungkan kita kepada Allah tuh siapa? Nah, disitulah kita dituntut untuk mengetahuinya. Nah, wabtagu ilahil wasilah, cari wasilah. Berarti cari orang yang sudah sampai ke alam billah tadi. Billahi dengan pertolongan Allah. Siapa?
Inama yasyallah min ibadi al ulama. Ulama warasatul anbiya. Kun ma Allah, jadilah kamu bersama Allah. Fa ilam tastati ma Allah, jika kamu belum mampu bisa bersama Allah, fakun ma'aman ma Allah. Jadilah kamu, nyenderlah kamu, berkatalah kamu bersama orang yang sudah sampai ke Allah. Fa innahu yusiluka ilallah. Sungguhnya dia akan menyampaikan kamu kepada Allah. Berarti di sini kata auzubillah, ada sesuatu yang dia yang bisa menyambungkan kepada alam billah tadi. Min syaitonir rajim, daripada setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk, setan itu nggak bisa dilawan oleh manusia dengan cara akal dia. Tapi dilawannya apa? Bersihkan takholi tahali tajali tadi. Kalau dalam ilmu tasawuf berarti harus ditahali tajali. Ilmu tahali tajali itu ada yang punya. Siapa mereka? Al ulama rasa anbiya, para ahli sufi yang sudah masuk ke alam itu. Nah, inilah tafsir isti'adzah dalam Safatut Tafasir. Benar, kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan. Tapi kan sifat setan itu ada di diri manusia. Sifat setan itu bukan di luar setan, di luar diri kita. Tapi di setiap diri manusia ada sifat setan, setonia. Di mana? Mah, kajian sufi lah yang bisa membongkar itu. Di mana? Di latifah khaufi. Nah, ilmu latifah itu siapa yang punya? Mursid, walia mursid. Di diri manusia itu ada setonia, ada bahimiyah, ada subu'iyah, ada rububiyah. Jadi sifat setan itu tidak di luar, di diri manusia. A'udzubillah billahi minasyaitonir rajim itu artinya kita berta'awud, memohon kepada Allah di diri kita, bukan di luar kita. Nah, itulah perlu yang namanya ketika kita a'udzubillah, ingat billah. Kalau dalam ilmu nahu banyak isti'anah. Billahinya itu siapa yang sudah masuk ke alam itu. Nah, ketika sudah masuk ke alam situ, nah kita berkait sama dia. Kun ma'allah, jadilah kamu bersama Allah. Fa'ilam tasati makun ma'aman ma'allah. Kalau kamu belum mampu untuk bisa tembus ke Allah, maka harus cari orang yang sudah sampai ke Allah. Fa'innahu yuslika, dia akan nyampein kamu kepada Allah. Itu dia. Billahnya ke siapa? Jangan ke Allah yang mana? Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada kajian syariatnya, agak ada kajian memaknai kalimat yang dalam ini pegangan Safatut Tafasir. Yang terakhir kajian tentang tasawuf. Jadi Ustaz Jaka Thorik memberikan pelajaran pertama mengartikan secara terjemah, mana secara syariat, secara nahu sorob, kemudian yang terakhir secara sufi, pendalaman secara sufi. Auzubillah itu ke siapa? Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.